Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih kembali di konten RC Subaim. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kampung halaman saya. Dimana hari ini, ya tepatnya di pagi hari, saya menuju dari kota Ternate ke kota Sofifi untuk pulang ke kampung halaman saya, teman-teman. Jadi, kampung halaman saya itu bukan di kota Sofifinya, tapi di Halmahera Timur, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu di Haltim, di Desa Akidaga. Nah, kali ini saya berangkat dari pelabuhan Ternate menuju pelabuhan Sofifi menggunakan kapal laut, yaitu feri. Untuk biaya feri itu tidak mahal ya teman-teman, sangat murah meriah, dimana saya menggunakan dan teman saya menggunakan motor, yaitu apabila kita menghitung satu orang dengan motor pribadi, yaitu di harga dengan nominal 60-75.000 saja. Itu sangat murah, dimana jarak tempuh antara kota Ternate dengan Sofifi itu lumayan jauh, yaitu sekitar 2 jam. Sehingga menurut saya harga segitu itu tidak terlalu mahal. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke kampung halaman saya, silahkan tonton konten ini sampai selesai. Bisa diperhatikan, ini kapal feri sudah sandar di pelabuhan Sofifi, dan bisa diperhatikan pula sudah pada keluar dari kapal ya, dari tujuan Ternate ke Sofifi. Nah, sekarang kita tunggu motor saya keluar dulu teman-teman. Jadi untuk jarak dari kota Sofifi ke kampung saya itu lumayan jauh, yaitu sekitar 3 atau 4 jam ya, 3 atau 4 jam itu bagi yang kendaraan yang lumayan cepat. Kalau biasa kita netral itu sekitar 4 jam atau 3 jam lebih lah. Jadi teman-teman yang suka jalan-jalan ya, silakan teman-teman jalan-jalan ke kampung saya, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur di Desa Akidaga. Oke, silakan ikuti konten ini sampai selesai, dan silakan tekan tombol subscribe dan komen jika teman-teman suka dengan konten ini. Selamat menonton. Oh, kenapa kau bensin habis? Ya, ya bensin kemarin lu, burung siapa? Kamu di bengkel ke darah. Ini guys, bensinnya habis guys. Ayo, nama siapa? Fatur. Siapa? Fatur. Fatur.
Kalau yang kakak ini nama siapa? Jul. Jul masih sekolah? Saya. Kau mau mana? Pi kebong? Saya. Bensin habis nih. Ton dorong mari. Tahu nanti teman kemarin. Tara kalau dorong, ton dorong nggak berapa? Apa? Mari ton dorong dah deh. Ada Beb. Andre itu. Mana ton dorong? Andre di muka teh. Dia ada bukan arah. Oke guys, kita dorong pakai motor. Ayo sini, Beb. Beb, ayo dorong. Oke guys, kita dorong dia guys. Ini bensinnya habis. Ini kampung apa nih, Bang? Tidak beramai. Tidak beramai. Saya. Oke, dorong dia. Ini bensinnya habis guys, jadi kita dorong. Mumpung kita masih di jalan. Bensinnya habis, jadi kita tadi pas pulang kita ketemu mereka, jadi sekalian kita bantu dorong guys. Halo guys, jangan lupa subscribe. Dadah lu. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita ya, karena perjalanan kita ini sangat jauh. Jadi kita harus mempercepat pulang kita dari Sofifi ke Subaim. Senang ya teman-teman, kita bisa membantu sesama umat manusia, itu sangat senang sekali. Oke guys, jadi ini itu adalah kampus 4 Unhair. Ya, ini jarak di dalam sana teman-teman. Ini jarak ke dalam tuh 100 meter. Ini 100 meter deh teman-teman. Ini kampus Unhair. Jadi yang Unhair itu yang di Sofifi itu tempatnya di sini, yang kampus 4-nya. Oke, kita lanjut pulang. Kita capek guys, jadi harus istirahat dulu. Nih motor paling the best nih guys, motor ini nih. Ini kita baru sampai di perbatasan Dodinga, Bibi, Dodinga. Ini masih sekitar berapa jam, Bib? 2 jam lagi. Ya, sekitar 2 jam lagi kita sampai. Oke, let's go. Wih, sudah mantap. Harus beli motor. Iya. Oh, sudah. Hai guys, kita sudah sampai di perbatasan Haltim sama Halut. Jadi teman-teman saya lihat itu gerbang masuk di Haltim nih teman-teman. Jadi sekarang ini saya masih di Halut. Kita sudah sampai di Halut tadi, sekitar dari Ternate kita kesini sekitar 2 jam teman-teman. Itu perbatasan Haltim. Jadi kita setelah ini kita masuk di Haltim. Kita istirahat dulu dan ikuti konten ini sampai selesai. Oke guys, kita sudah sampai di Desa Ekor. Jadi di Desa Ekor ini itu tempat persinggahan biasanya para penumpang dari mobil, terus motor, biasa dari kota Ternate maupun Sofifi. Mereka berhenti dulu di desa ini untuk sarapan, karena biasanya orang-orang itu kalau makan di sini, karena di sini itu posisinya di pertengahan antara kota Sofifi dengan Subaim. Jadi kita sudah sampai di Desa Ekor. Setelah ini kita akan mencari warung makan dulu dan kita sarapan dulu ya.
agar perut kita tidak kekosongan ya guys. Nah, untuk harga di sini itu teman-teman ya, itu tidak terlalu mahal ya dibandingkan di kota Ternate maupun di kota lainnya. Oke, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Oke guys, saya izin makan dulu ya bersama teman saya. Kali ini saya sama teman saya itu lagi makan soto. Dia katanya lagi suka soto, jadi dia makannya soto. Kalau saya itu kurang suka soto ya teman-teman. Jadi saya pesannya ayam bakar sama saus udang. Harganya sangat murah. Ya, kita sudah selesai makan alhamdulillah, dan kita lanjut perjalanan kita karena perjalanan kita masih jauh. Yaitu kita masih melewati hutan dan perkampungan. Dan alhamdulillah untuk daerah Haltim itu alhamdulillah jalannya sudah bagus. Ya, sudah bagus sekali dan sudah sangat bersih dan juga rapi, sehingga kita pulang pun sangat enak dan nyaman ya. Nah, kalau dibandingkan jalan pada tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan tahun 2022 itu masih bagus di tahun 2022 ini menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman saya yang dari Haltim ya tidak tahu, karena sebagian sudah bagus dan sebagian juga masih berlubang. Jadi yang masih berlubang itu masih tahap masih perbaikan ya. Jadi menurut saya pemerintah sudah sangat cukup baik, hanya saja perbaikan jalannya perlu dipercepat karena musibah itu kita tidak tahu kapan datang. Guys, kita sudah sampai di mana? Loleba. Baru sampai di Loleba teman-teman. Jadi ini satu jam lagi lah, kira-kira 1 jam baru kita sampai teman-teman. Ini kita berhenti sejenak ya. Ini banyak pohon pisang, kiri kanan pisang, belakang pohon sagu sama kelapa teman-teman. Sepi ya, belum ada rumah, bahkan tidak ada mall di sini. Sepi sekali. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, kita sudah mendekati Subaim dan kita akan menempuh 3 desa lagi. Nah, ini desa Saramake, mayoritasnya yaitu Muslim, dan mereka semua pekerjaan rata-rata nelayan, dan di sini itu banyak sekali ikan ya teman-teman. Dan jangan lupa ke sini juga. Nah, setelah ini kita akan masuk di desa Fayaul, di mana di desa ini itu mayoritasnya Muslim dan non-Muslim. Di sini sangat damai dan akur dan sangat tentram sekali tentunya. Nah, setelah ini kita akan tidak kalah menariknya masuk di desa tempat wisata juga, yaitu di desa Nanas. Di mana di desa ini itu mayoritasnya non-Muslim ya. Di sini tuh sangat damai, akur dan tentram, dan tidak kalah menarik juga. Di sini tuh ada tempat wisatanya, yaitu tempat wisata Nanas yang sangat keren dan murah. Biaya masuk hanya 5.000 dan tempatnya indah sekali ya, di samping pantai. Nah, ini tempatnya. Teman-teman bisa perhatikan, kita tidak sempat mampir ya, langsung kita pulang saja, dan silakan ke sini kalau jika ada waktunya. Oke. Hai guys, akhirnya kita sudah sampai di Subaim. Nah, ini Subaim teman-teman, di belakang Subaim. Coba, berisik banget gue. Oke, jadi kita sudah sampai di Subaim teman-teman. Tadi kita berangkat dari pukul 8 ya, dari Sofifi. Dia tiba di sini tuh jam 4 sore. Pas aja dari sampainya. Memang karena kita berangkatnya pelan-pelan teman-teman. Itu berarti kan itu di belakang itu Subaim. Teman-teman jangan kira itu hutan ya, itu kampungnya besar. Sebenarnya kita baru sampai tiba di gerbangnya saja. Nanti kita akan cek ke dalam teman-teman. Ini di bawah ini masih perkampungan Desa Waisuba. Nanti kita masuk di transnya. Jadi induknya tuh di trans. Oke, let's go. Subscribe. Oke guys,
kita sudah sampai di Desa Subaim. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di Desa Waisuba ya. Jadi di sini itu sebelum Desa Waisuba itu memang dulunya Desa Subaim karena sudah dibagi dua, yaitu Desa Waisuba dan Desa Subaim. Nah, sekarang kita menuju ke Trans. Ini kita sekarang dari Desa Waisuba menuju Trans ya. Jadi di sini itu mayoritasnya kalau untuk Desa Waisuba dan Trans itu adalah orang Maluku ya, atau banyak dari Tidore, Makeang dan lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk di daerah Trans. Jadi daerah Trans ini mayoritasnya yaitu 80% itu memang mayoritasnya orang Jawa. Jadi tidak heran kalau kiri kanan jalan itu banyak persawahan dan lain sebagainya. Jadi Desa Subaim ini adalah desa yang dikenal dengan induknya perekonomian di Desa Subaim atau khususnya di Kabupaten Haltim. Bahkan bukan hanya di desa atau Kabupaten Haltim saja, bahkan Subaim ini dikenal tempat perekonomian bagi Halmahera ya. Jadi tempat induknya perekonomian bagi tanaman, sayuran dan sebagainya itu tempatnya di Subaim. Itu yang data yang saya dapati menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman silakan dikaji kembali. Nah, kali ini kita sudah sampai di SP2. Jadi di Subaim pula ya, di Trans itu seperti Alfamidi terus Indomaret itu sudah ada ya. Mereka sudah masuk di daerah sini, di daerah Trans. Baru masuk saja di tahun 2022 ini. Di tahun-tahun sebelumnya itu mereka hanya mencari lokasi dan di tahun ini, di tahun 2022 mereka sudah ada dan mereka sudah bersama masyarakat di daerah Trans, sehingga masyarakat di desa Trans ini dari SP2 dan SP1 dan SP4 sudah tidak perlu ke kota-kota lagi karena di daerah masing-masing itu sudah ada Alfamidi dan Indomaret. Nah, kita sudah masuk di SP1. Tadi kita masuk di SP2 ya, sekarang kita sudah masuk di SP1. Nah, SP1 ini itu tempatnya kalau dibilang itu desa yang paling besar ya, desa yang paling banyak penduduknya dibanding desa-desa lainnya setelah Desa Batu Raja atau SP2. Jadi desa SP1 ini atau Bumerestu dan Lestari ini, itu desa SP1 ini ya guys, ada dua desa, di mana ada Desa Bumerestu dan Desa Lestari. Jadi SP1 ini mayoritasnya orang Jawa. Adapun orang-orang lainnya seperti Tidore, Makeang dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk di SP1, kita akan menuju ke SP3. Sama juga SP3 itu mayoritasnya orang Jawa semuanya. Nah, ini sedang perbaikan jalan ya. Dan di sini itu di Subaim ya, itu alhamdulillah kita bandingkan dengan desa-desa lainnya ya, selain Haltim atau Kabupaten Haltim, itu jalannya sangat bagus ya di sini. Itu bahkan jika ada yang rusak itu langsung diperbaiki oleh pemerintah khususnya di masing-masing desa. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Dakaino SP3 ya. Jadi di SP3 itu juga sama dengan SP lainnya, ada dua desa, yaitu Desa Dakaino dan Rawamangun. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di Desa Dakaino. Di samping kanan saya itu tanaman jeruk ya, jeruk ikan. Pokoknya di sini itu mayoritasnya orang Jawa. Jadi kiri kanan itu banyak ditanamin tanaman-tanaman sayuran dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk di Desa Rawamangun ya SP3 juga, yaitu Desa Rawamangun. Nah, ini kita di depan saya ini ada ibu-ibu yang sedang membawa TV ya.
yang bawa motornya suaminya, sedangkan yang membawa TV-nya istrinya ya. Kasihan juga ini istrinya, tapi kuat. Wah, ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan kalau di kekuatan ya. Kalau yang lain mah laki-laki yang unggul. Ya, ini di samping kanan saya itu terlihat bangunan sekolah. Itu adalah sekolah saya, sekolah SMA saya. Di situ ada SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan SMK Muhammadiyah. Itu saya dulu SMA-nya di situ ya guys. Nah, yang kita tunggu-tunggu adalah SP4. Ini adalah SP4 dan ini kita sudah masuk di desa SP4 dan ini jembatan Kalimeja. Jembatan Kalimeja itu tempat orang-orang jual ikan biasanya. Nah, ini kita sudah masuk di SP4 atau kampung halaman saya. Di SP4 ini ya guys, itu ada 2 desa juga seperti desa-desa lainnya, yaitu ada desa Sidomulyo dan desa Kedaga. Nah, sekarang ini kita masuk di desa Sidomulyonya. Itu sudah ada Alfamidi juga ya. Kalau Indomaretnya itu ada di desa saya, di desa Kedaga. Kalau Alfamidinya di desa Sidomulyo. Tapi 2 desa ini tuh satu SP, itu SP4. Jadi kalau teman-teman dari Sofivi Ternate, silahkan naik oto, yaitu bilang saja turunnya di terminal. Nah, ini samping kanan saya adalah terminal. Ini ya, terminal yang ada Tugu itu samping kirinya ini. Di samping kanan ini terminal. Jadi teman-teman kalau dari Sofivi maupun Ternate, jika turunnya di terminal itu turunnya di kampung saya, di Akedaga di SP4. Nah, nanti tinggal naik ojek saja atau naik motor ke rumah saya, itu sangat dekat. Rumah saya itu di depan pasar SP4. Nah, bisa diperhatikan ini adalah kiri kanan itu sawah semuanya ya guys. Itu padi. Di samping kanan saya ini sudah selesai panen, jadi sudah pada tidak ada tanamannya. Nah, ini sangat luas sekali ya. Ini sudah pada selesai panen semua. Ini sangat luas sekali. Jadi di sini itu untuk perekonomian tuh sangat maju sekali. Jadi jangan heran kalau Subaim itu induknya bagian tanaman-tanaman, sayuran dan sebagainya itu sangat banyak sekali di sini, sangat murah. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk di luar halte itu silakan ke sini. Tidak perlu ragu ya, di sini tuh banyak penginapan, terus dan rumah tempat tinggal lainnya. Nah, sebelum pulang ke rumah saya ingin antar teman saya dulu, Habib, ke rumahnya dia ya. Setelah itu ke rumah saya. Jadi rumah saya itu ya seperti biasa ke rumah teman-teman juga. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.